Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya satu tujuan. Satu tujuan, Bapak Ibu sekalian, hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dengan yang lain. Tapi akhirnya apa? Allah memberikan sebuah petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Alhamdulillah alladzi jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tentu yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, Imam Syi, Tengku Khatib, Pak Gesi, masyarakat Gampung sekitar Masjid Al-Faizin Lampung Aceh Besar, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama. Semoga Allah berikan kesehatan padanya, Allah berikan panjang umurnya, Allah berikan terus manfaat pada umat. Dan amat kita muliakan guru kita Ustaz Tengku Zulul Arafat. Bapak Ibu sekalian, tentu pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih Allah berikan kesehatan, tentunya sehat walafiat. Salawat sampai kepada Guru Hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, ulama salaf maupun ulama khalaf, yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa masuk surga Allah dengan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang jamaah rahimakumullah, 3 tipologi manusia secara umum yang ada dalam dunia ini keadaannya. Kenapa akhirnya Allah ingin menjelaskan seluruh kehidupan manusia sampai sepertiga Al-Quran? Jamaah rahimakumullah, tentu yang Allah perintahkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surah akhir surah Az-Zariyat Allah menegaskan kepada kita, tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya satu tujuan. Satu tujuan, Bapak Ibu sekalian, hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dengan yang lain. Bagaimana ternyata Allah ketika menciptakan manusia dengan berbagai macam modelnya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan manusia itu, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu al khairu manu'a illal musallin.
Sesungguhnya kata Allah, manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila dia diberikan sedikit ujian, mengeluh, ribut kemana-mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, idza massahul khairu manua. Apabila diberikan kenikmatan, dia diam. Diam aja. Ini kalau ada yang diam-diam udah banyak diam nih, udah banyak nikmat. Oh, jihan ada dile, anak kalupi ya kalamangnya. Ini kalau orang sudah nggak kelihatan lagi di peredaran. Jadi kalau manusia itu kata Allah, ketika dia sudah senang, diberi berbagai macam kenikmatan, diam aja. Manua. Makanya ada istilah orang itu, kalau duit itu kalau ada nikmat nggak bunyi dia. Diam aja. Nggak mungkin kan duit itu di dompet cip bunyi, nggak ada. Diam. Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali kalau kita lihat. Inilah keadaan manusia. Coba saya mau bayangkan dulu ke Bapak Ibu. Kalau mengatasi orang seperti ini, ribet nggak kira-kira? Ini baru satu model, ini belum yang lain nih. Ini akan saya contohkan pelan-pelan. Ribet Bapak Ibu sekalian. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Kami menawarkan amanah besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, manusia ini dari awal diciptakan itu bukan manusia. Cuma manusia bukan. Tapi dia adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi apa? Khalifah. Ini Al-Baqarah. Pemimpin. Ya. Makanya kalau ada orang sulit mengontrol orang lain, kenapa? Karena memang dia juga pengontrol. Sulit diatur kebijakan orang lain ataupun tindak tanduk. Kenapa? Karena memang dia juga mengatur kita kadang-kadang. Susah. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi apa kata Allah ketika ditawarkan amanah besar, inna aradnal amanata. Amanah untuk mengelola ini semua. Kepada siapa? Kepada langit. Wal ardi, kepada bumi. Wal jibal, kepada gunung-gunung yang begitu besar. Apa kata mereka? Fa abaina ayyahmilnaha. Mereka enggan untuk mengemban amanah begitu besar seperti itu. Takut. Bapak Ibu sekalian, kita buktikan amanah di dunia ini tidak ada yang lain. Coba, siapa yang mengelola langit? Tidak ada yang kelola. Allah setelah menciptakan, Allah mengatur itu semua diserahkan kepada manusia. Apa kata Allah label terhadap manusia itu? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu kata Allah dalam surah Mubalaghah disampaikan, kalau kita lihat modelnya ini, zalum, amat zalim. Jahul, amat bodoh. Makanya kalau sudah ketemu orang zalim dengan orang bodoh, lengkap sudah. Lengkap sudah. Apa yang terjadi kita lihat hari-hari ini, Bapak Ibu, berbagai macam problem terjadi gara-gara apa? Ketemu tadi dua hal tadi. Yang punya duit banyak zalim, yang nggak ada duit bodoh, jadilah barang itu. Saya nggak perlu ceritakan dengan detail-detail jelas sekali. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi hari ini kita lihat berbagai macam kerusakan, kerusuhan, rusuh, ribut, itu gara-gara itu aja. Ya, gara-gara itu. Yang mengelola banyak duit tapi zalim, yang dikelola sudah miskin tapi bodoh. Rusak ini semuanya. Rusak tatanan. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke substansi. Ketika Allah memberikan solusi dalam Al-Quran, apa maknanya? Ternyata kalau kita lihat berbagai macam disiplin ilmu Allah sampaikan, mulai informasi semua yang Allah sampaikan. Untuk apa? Supaya manusia ini bisa menjadi orang-orang tertentu. Karena kalau tidak jadi orang tertentu, maka dia akan mengikuti hawa nafsu yang begitu besar. Apa kata Allah? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu mirip seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang itu sendiri. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat hari-hari ini, akhir-akhir ini, kemarin belum lama di Serambi keluar santri bunuh ustazah. Gara-gara ditegur, dihukum, di siang bolong, dibunuh. Kemudian kita melihat lagi problem yang lain Bapak Ibu sekalian, nggak masuk akal. Ada orang tua dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Sebaliknya ada orang tua membunuh anaknya sendiri. Pasti kita Bapak Ibu belum terbayang, ada nggak hewan seperti ini?
Ada nggak binatang sampai sebejat ini? Habis dibunuh, dimasukin ke koper, kemudian ditinggal. Tidak ada. Tidak ada. Artinya apa Bapak Ibu saudara? Semua yang terjadi hari ini adalah ini karena spek kita sebagai manusia tidak pernah diupgrade. Akhirnya apa? Hadir Al-Quran untuk menuntun kita semua. Hadir aja Bapak Ibu sekalian, Al-Quran menuntun kita semua. Makanya kalau kita lihat versi Al-Quran, apa untuk Al-Quran itu datang? Kita lihat di halaman kedua terakhir dari juz 1 surah Al-Baqarah. Ya. Ketika Allah menyampaikan itu, ya, Allah akan datang menurunkan Al-Quran. Fungsinya ada beberapa. Yang pertama adalah wa yuzakkikum, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Di akhir surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Untuk siapa kita berlindung kepada Allah? Salah satunya adalah yang pertama apa? Dari kejelekan manusia yang hasad terhadap kita. Makanya ini sering kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau banyak nikmat itu jangan banyak kali dipamer Bapak Ibu sekalian, jangan. Kalau kita taruh di media sosial, kita lagi makan enak dengan keluarga, kita lagi jalan-jalan, ketahuilah Bapak Ibu, itu yang mendoakan baik cuma jamaah Arafah aja kayak. Cuma jamaah Arafah, jangan main Facebook ya. Tapi selebihnya netizen itu banyak yang mendoakan supaya apa? Syirik. Bukan syirik, sirik. Nah, kalau kata istilah lain, orang beli kulkas dia yang kedinginan, orang yang beli kompor dia yang kepanasan. Kenapa? Ini kata Allah apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Hati-hati. Makanya kalau ada anak kecil jangan share di posting, bisa kena penyakit macam-macam. Kita takut. Siapa yang melakukan ini? Bukan ada sapi, kambing, ada keperluan Bapak Ibu. Siapa? Manusia. Takut kita. Ustaz, kok sejahat ini Allah kita sampaikan? Ini kok tuntunan Allah, suruh berlindung kata Allah. Kenapa? Karena memang tindak tanduknya tidak semua bisa diukur, tidak semua bisa diatur. Kenapa? Karena dari proses penciptaannya saja banyak sekali potensi-potensi yang Allah berikan itu. Kompleks dia. Kemudian kalau kita lihat ayat selanjutnya, surah selanjutnya, apa kata Allah? Ujung ayatnya adalah qul a'udzu birabbin nas apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jangan sampai diberikan hasud, desas-desus, bisikan-bisikan oleh siapa? Oleh jin dan manusia. Jadi bisik-bisik. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, betapa banyak orang hancur hari ini gara-gara bisik. Itu Ustaz Jul itu tuh dekat dengan si Fulan tuh jangan ya, jangan. Kalau menang Bapak itu jangan lagi kasih undang-undang beliau. Ini contoh. Ini contoh nih Bapak Ibu sekalian. Itu Ustaz Jul kemarin enggak dekat sama kita itu enggak. Nah, ini nih siapa yang ngomongin orang-orang? Hasud. Yuwaswis. Siapa? Bukan sapi, manusia itu barangnya. Ustaz, tapi kan biasa. Itulah yang biasa itu enggak bagus. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi gara-gara kita asik-asik bisik-bisik orang bisa hancur. Habis orang karir orang lagi duduk lagi bagus, potong. Bukan gara-gara si yang bersangkutan, kadang orang sekelilingnya itu. Ini kan yang bikin rusak hari ini. Kalau kita lihat Aceh ada dinas syariah Islam, gedungnya tinggi di jalan apa namanya katanya Arif, jalan Lingke sana, tinggi besar. Dinas syariah Islam di mana-mana. Kalau kita lihat kayaknya nggak ada masalah lagi, tapi masalah makin banyak. Kenapa? Karena memang masalah itu lahir dari proses tadi tindak tanduk manusia. Bukan masalah orang tidak beriman, bukan karena dia tidak Islam, bukan. Tapi keislamannya jangan-jangan tidak pernah dia menyampaikan bagaimana memperbaiki jiwa tadi. Makanya kata Allah apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung kata Allah orang yang mensucikan jiwanya. Ini sudah dekat nih, ini sudah masuk bulan Zulqa'dah pertengahan. Ini bulan Zulhijjah, bagaimana nanti kita akan melaksanakan sebuah amalia yang mana kita sembelih sifat-sifat yang jelek itu. Udah. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bukan takut karena orang bodoh, bukan. Kita takut karena orang, Masya Allah. Aneh-aneh orangnya. Kenapa kita masih rusak sampai seperti ini, rusuh? Orang akan mengeluh, ini kenapa sih? Ini kenapa seperti ini? Ini kenapa seperti itu? Mereka yang melakukan bukan kurang pintar, mereka pintar banget. Lulusan luar negeri banyak.
Tapi yang tidak ada adalah tadi hati tadi, moral tadi itu tidak ada. Dari mana itu hadir? Karena dia tidak pernah upgrade menjadi illal musallin tadi, tidak pernah mengupgrade diri, mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sidang jamaah rahimakumullah, akhir daripada kultum yang singkat ini, coba kita lihat apa yang jadi masalah. Itu semua masalah-masalah tadi adalah bagaimana keadaan kita manusia. Selanjutnya adalah kalau kita lihat dalam proses tadi yuzakikum wa yu'allimukumul kitab, itu semua memakai fi'lul mudhari. Jadi para sahabat Nabi dahulu dengan Nabi itu diajarkan tidak sekali, Bapak Ibu sekalian. Bukan sekali diajarkan langsung bisa langsung taubat, tidak. Bahkan Al-Qur'an itu turun kurang lebih 23 tahun. Lama proses sahabat itu bersama Rasul. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Hari ini kita sudah mulai lagi, ya Allah. Ternyata hari ini saya masih kurang ilmu, saya belajar. Hari ini saya masih banyak hal yang belum tahu, yang mungkin kadang-kadang saya baik, sedang kurang baik. Itulah karakter manusia Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Kita harus sering-sering hadir ke majelis seperti ini. Harus banyak menuntut ilmu. Harus banyak ketemu teman-teman yang baik. Kenapa? Karena memang manusia itu cenderung dipengaruhi. Bahkan kata Nabi SAW, umatku nanti di akhir zaman, apa kata Rasul? Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Mereka di pagi hari itu masih bersama-sama dengan kita, tapi sebentar lagi ya dia sudah kembali lagi melakukan kemaksiatan begitu banyak. Kenapa itu terjadi jemaah rahmatullah? Itu Rasul menyampaikan, inilah keadaan kita di akhir zaman. Karenanya apa? Akhirnya kita harus melazimkan untuk senantiasa bertemu dengan orang-orang soleh. Ini adalah bukan ajang menuntut ilmu saja Bapak Ibu, tapi ini adalah ajang silaturahim. Ada seperti ini, kita bertemu, mengobrol, senang, ada ketemu dengan orang-orang soleh, ada hal-hal energi baru. Jangan selalu dengan pekerjaan kita selalu bicara angka dan seterusnya, tapi di sini tidak pernah kita ada keuntungan dalam angka-angka itu. Tapi insya Allah yakinlah dengan silaturahim seperti ini, minimal kita berharap kepada Allah kurangkan, bahkan Allah lepaskan kita dari apa? Sifat-sifat dari keadaan kita manusia. Ketika kita melihat Allah, kita mengejutkan, mendoakan dia, bukan malah sebaliknya kita sirik, kita senang dengan keadaan orang lain. Mudah-mudahan jamaah rahmatullah, apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat siapa dan kita semua, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita manusia yang lemah ini Allah berikan kekuatan, taufik dan hidayah untuk bisa berubah dari hari ke hari, untuk bisa terus baik di sisa-sisa umur yang Allah berikan. Kita tidak tahu kapan kembali kepada Allah, sebentar lagi, nanti, besok dan seterusnya. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di rumah Allah yang mulia ini, kita dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.